A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ratih, Fitnah dan Dendam. Cerita ini ditulis oleh Ami Siti. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Aku sudah mulai sekolah di SMA negeri. Hari-hari di sekolah baru begitu melelahkan. Ada begitu banyak tugas, PR, catatan. Melelahkan sekali. Kakiku juga semakin lama semakin bengkak. Setiap hari pulang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, dengan jarak berkilo-kilometer. Andai aku punya sepeda mungkin akan lebih mudah. Suatu hari, aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Matahari sangat terik, sampai membuat seragamku basah oleh keringat. Perutku juga sangat lapar, haus. Rumahku masih jauh. Rasa-rasanya aku ingin pingsan. Tiba-tiba aku mendengar suara klakson motor di sampingku. Aku menoleh ke samping. Siapa yang membunyikan klakson motor? Ratih, aku anterin yuk, ucap seorang laki-laki berseragam SMA sepertiku. Aku tak mengenalnya karena helm yang ia pakai menutupi seluruh wajahnya. Siapa ya? Tanyaku penasaran. Ia langsung menarik kaca helmnya. Rian. Ternyata dia adalah Rian, teman sekelasku. Yuk, aku anterin. Panas sekali hari ini. Aku lihat kamu pulang sendiri jalan kaki lagi. Apa kamu gak capek? Nanti kamu pusing karena kecapean dan kepanasan. Betul juga kata Rian. Aku sudah hampir pingsan menahan lapar dan kepanasan. Akhirnya aku menyetujui ajakan Rian. Baiklah, aku pun dibonceng Rian. Seumur-umur aku tak pernah dibonceng laki-laki. Bagaimana jika nanti abangku melihatku dibonceng Rian? Mampus aku, abangku galak dan sangat melarang aku dekat dengan laki-laki. Rian, panggilku pada laki-laki yang sedang memboncengku. Nanti aku turun di depan lorong saja ya. Jangan sampai ke rumah. Rumah kamu aja aku gak tahu, Ratih. Oh iya, aku kira kamu tahu. Lewat jalan mana nih? Tanya Rian sambil membawa motor. Lurus saja, nanti kalau jumpa masjid belok kanan. Oke, saut Rian sambil mengendarai motornya. Dalam hati aku cemas. Apa nanti abangku akan marah jika mengetahui aku dibonceng laki-laki? Batinku. Sudah sampai Rian, di sini saja. Rumah kamu masih jauh ya? Enggak kok, cuma masuk lorong terus lewati beberapa rumah. Makasih ya Rian, kamu udah nganterin aku. Iya, besok kalau kamu butuh tumpangan, kamu bilang saja sama aku ya. Enggak Rian, gak usah. Aku gak mau repotin kamu. Gak apa-apa kok. Aku juga sekalian pulang arah ke sini. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati. Oh iya, aku boleh minta nomor kamu nggak? Nomor apa? Nomor HP lah. Masa nomor sepatu? Aku nggak punya HP. Yang benar. Iya. Ya sudahlah. Kalau gitu aku cabut ya. Cabut apa Yan? Pulang maksudku. Oh iya, hati-hati. Sauta senyum ia sunggingkan padaku. Kenapa pula dia senyum-senyum begitu? Aku pun langsung berjalan memasuki lorong dan melewati beberapa rumah. Tak butuh waktu lama aku pun tiba di depan rumahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abangku yang sedang berada di rumah.
Pulang sama siapa kamu? Tanya abangku dengan wajah datarnya. Sama teman, ucapku gugup. Teman apa teman? Teman bang, teman sekelasku. Awas ya, kalau abang tahu kamu pacaran, abang akan kasih pelajaran ke kamu sampai gak bisa sekolah. Iya bang, sautku ketakutan. Aku heran bagaimana dia bisa tahu aku pulang diantar sama teman. Apa ada yang melaporkan padanya? Padahal dia di rumah saja saat aku pulang. Ketika aku masuk ke kamar, aku mendengar abang bicara dengan seseorang lewat telepon. Halo dek. Iya, aku udah marahin dia. Makasih ya udah kasih tahu, ucap abangku sambil berbicara melalui handphone di kamarnya. Kamarku dan kamar abang bersebelahan, jadi aku bisa mendengar suaranya. Jadi ada yang laporin ke dia kalau aku pulang diantar sama si Rian tadi. Siapa orang itu ya? Kenapa dia tega memfitnahku? Aku harus cari tahu ini. Aku melepas seragam dan mandi. Segar rasanya ketika air membasahi tubuh yang berkeringat. Selesai mandi, aku menunaikan sholat zuhur. Selesai sholat, aku berniat ke dapur untuk makan siang. Setelah merapikan mukena, aku langsung menuju dapur. Perutku yang dari tadi kelaparan minta segera diisi. Emak tiba-tiba mendekatiku, menanyakan hal yang sama seperti abang. Ratih, benar kamu tadi diantar sama laki-laki? Iya mak, tapi dia teman sekelas Ratih mak. Ratih kepanasan tadi pulang sekolah jalan kaki. Si Rian kasihan lihat Ratih, makanya dia ngajak antar Ratih mak. Ratih, dengerin mak bilang ya, Ratih gak boleh pacaran dulu sebelum Ratih lulus SMA ya. Iya mak. Ya sudah, lanjutin makannya. Pasti abang sudah ngadu yang bukan-bukan sama emak. Ada rasa kesal dalam hati tapi tak bisa kuungkapkan. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi mengapa sampai begini aku dicurigai? Aku ingin marah, tapi pada siapa? Aku tahu kepada siapa. Pasti ada orang yang mengadu pada abangku. Tega sekali dia mengadu hal yang bukan-bukan pada abangku. Padahal aku dan Rian tidak melakukan apa-apa. Semenjak kejadian hari itu, emak seolah menjauh dariku. Tapi kenapa? Apakah aku melakukan suatu kesalahan? Aku coba mendekati emak dan mengajaknya bicara. Mak, emak, panggilku. Iya, saut emak seperti kesal. Mak sedang ngapain? Kamu gak bisa lihat mak ngapain? Dari nada bicaranya seperti emak masih kesal padaku. Kenapa sekarang nada bicara emak ketus begini padaku? Padahal sebelum-sebelumnya emak gak pernah begini. Mak yang sedang menjahit sarung robek terlihat acuh padaku. Mak marah ya sama Ratih? Tanyaku sambil duduk di samping emak. Kata siapa? Kata Ratih. Terus mak kenapa diam-diam aja sama Ratih? Gak ada apa-apa. Aku mulai merasa tak enak hati. Emak sejak aku pulang sekolah diam saja, tak mau bicara jika tak diajak. Pikirku, mungkin emak marah karena aku pulang sekolah sama teman sekelas yang bernama Rian. Apa mak masih marah soal tadi? Soal apa? Ratih pulang diantar teman. Bukan. Lalu kenapa juga mak? Mak lagi mikirin tunggakan listrik yang nunggak 2 bulan. Kalau nggak segera dibayar bisa-bisa listrik kita diputusin nanti. Ternyata dugaanku salah. Kukira mak marah padaku gara-gara masalah tadi. Banyak ya mak nunggaknya. 80.000.
Gak bisa dicicil sebulan dulu gitu, Mak? Gak bisa, Ratih. Harus dibayar lunas. Aku ingin membantu beban emak, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Mak, Ratih boleh kerja nggak? Kerja apa? Apa saja, Mak. Yang penting halal. Kamu kan sekolah. Kapan mau kerja? Pulang sekolah, Mak. Kamu yakin mau kerja? Iya, Mak. Ratih bantu Mak cuci gosok juga mau. Ratih gosok aja. Kalau gosok baju kan bisa dikerjakan pulang sekolah. Iya, Mak. Ya sudah. Besok Mak tanya sama Bu Ipah. Katanya dia lagi butuh orang kerja. Sekarang apa masih butuh tukang gosok? Kalau masih butuh biar Mak bilang ya. Iya, Mak. Aku sebenarnya tidak pernah bekerja di rumah orang. Tapi karena ingin membantu emak, makanya aku terpaksa harus bisa melakukan pekerjaan ini. Keesokan harinya, emak sudah mendapat kabar kalau Bu Ipah masih membutuhkan tukang gosok di rumahnya. Ratih, Mak sudah tanya sama Bu Ipah. Katanya besok Ratih disuruh datang ke rumah Bu Ipah. Langsung menggosok ya, ucap emak memberitahu. Tapi Ratih nggak tahu di mana rumah Bu Ipah, Mak. Besok Mak yang antar. Aku mau bekerja apa saja yang penting halal dan berharap bisa bantu emak bayar listrik. Di sekolah, Rian kembali mengajakku pulang bareng. Ratih, yuk aku antar kamu pulang, ajaknya tak merasa canggung. Aku sudah dimarahi sama abang dan emak gara-gara pulang sama dia. Gak usah, Rian. Gak usah. Makasih, ucapku menolak ajakan Rian. Loh, kenapa? Tanya Rian penasaran. Gak apa-apa. Aku gak mau ngerepotin kamu. Enggak kok, Tih. Aku sama sekali gak merasa direpotkan. Gak usah, Yan. Aku bisa pulang sendiri. Aku tak mau abang dan emakku marah lagi karena aku pulang dengan laki-laki. Walau aku tidak melakukan apa-apa, tapi ada saja orang yang mengadu yang bukan-bukan. Di kampungku, hal-hal yang berhubungan dengan adat dan agama sangat kental dipegang. Apalagi hubungan antara laki-laki dan perempuan itu masih sangat dijaga. Orang-orang di kampungku jika ada anak perempuan yang masih gadis tak boleh berdekatan dengan laki-laki. Jika ada maka akan dikawinkan secara paksa. Akan jadi aib yang besar bagi keluarga dan hilang harga diri orang tuanya. Makanya abang dan emak selalu melarangku berpacaran. Mereka tidak mau anak gadisnya mengalami hal yang tak diinginkan. Pernah terjadi di kampungku. Ada seorang gadis diantar ke rumah malam-malam sama teman sekolah. Alasannya mereka ikut pramuka. Suasana remang-remang malam menjadi pemicu kecurigaan orang. Saat mereka turun dari motor, si laki-laki langsung dicegat oleh pemuda kampung dan dipukul ramai-ramai. Si gadis kaget dan histeris. Dia merasa tak melakukan kesalahan apa-apa. Lalu kenapa temannya dipukul tanpa bertanya lebih dulu? Pemuda itu dibawa ke kantor kepala desa beserta si gadis atas tuduhan melakukan halwat atau mesum. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya diantar pulang kebetulan malam hari. Naas, dua pemuda dan pemudi itu disiram pakai air comberan, dipermalukan, dihina, bahkan dipanggil kedua orang tuanya. Ibu si gadis menangis histeris melihat anaknya yang sudah kotor dengan air comberan. Alhasil mereka dinikahkan secara paksa oleh ketua kampung. Hadir juga para pemuka agama dan Pak RT serta RW. Aku tak bisa membayangkan bagaimana malunya dua pemuda itu. Sungguh fitnah yang sangat keji. Orang yang tak bersalah dipermalukan di depan umum. Sedangkan keponakan tetua kampung sendiri. Keponakannya punya anak hanya setelah 6 bulan menikah, alias hamil duluan.
Dan keponakannya itu adem ayem aja, tak tersentuh hukum sama sekali. Miris sekali bukan? Hukum yang dibuat manusia di mana-mana tak adil. Aku tahu, entah dari mana hukum ini berasal. Sedangkan dalam agama kita harus menghadirkan 4 orang saksi jika menuduh seseorang melakukan dosa besar seperti zina. Nah, dalam kasus ini jangankan menghadirkan saksi, bukti saja mereka tak punya, lalu main hakim sendiri. Kadang aku pikir, pasti berat beban yang ditanggung korban tadi. Apalagi orang tua dan keluarganya. Setelah dinikahkan paksa, 2 sejoli itu meninggalkan kampung dan hidup mandiri di kota. Mungkin itu lebih baik daripada harus mendengar cacian orang kampung yang merasa dirinya suci. Singkat cerita, sepulang sekolah, aku diantar emak ke rumah Bu Ipah. Setelah aku dikenalkan dengan tuan rumah, emak pulang. "Ratih, ini baju yang harus disetrika dan ini tempat setrikaannya ya," ucap Bu Ipah seraya menunjukkan tempat menyetrika baju. Aku sudah biasa melakukan pekerjaan ini di rumah, tapi aku merasa pekerjaan ini lebih susah daripada di rumah. Jika di rumah aku biasa menyetrika sambil duduk, nonton TV, atau sambil bercanda dengan adik-adikku. Di sini, aku harus menyetrika sambil berdiri, tanpa TV, tanpa teman, di ruang yang kecil seorang diri. Sejam 2 jam bekerja sendiri. Dengan pakaian dan setrika akhirnya pekerjaanku selesai. Aku pamit pada Bu Ipah. Rasa lelah dan letih menyerang tubuh. Ingin segera aku rebahkan raga ini di kasur. Tapi apalah daya, aku harus berjalan kaki ratusan meter agar bisa sampai di rumah. Capek dan sedih, itu pasti. Aku membayangkan emak setiap hari melakukan pekerjaan ini. Aku baru sehari sedangkan emak sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun lamanya. Mungkin inilah sebab mengapa tubuh emak semakin hari semakin kurus, tak terawat. Jauh berbeda dengan emak yang dulu kulihat di foto saat emak menikah dengan bapak. Emak terlihat lebih cantik dulu. Ah, emak, berat sekali perjuangan hidupmu. Menikah dengan bapak bukannya membuatmu bahagia, malah sebaliknya. Singkat cerita, setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, akhirnya aku sampai juga di rumah. Segera aku rebahkan tubuh di kasur. Nyaman sekali. Karena kelelahan aku tertidur nyenyak sekali. Tanpa sadar aku terbangun di saat azan maghrib berkumandang. "Ratih, bangun sholat maghrib dulu," suara emak membangunkanku. "Iya mak," sahutku sambil bermalas-malasan di atas kasur butut peninggalan zaman baheula. Lelah dan letih masih terasa, tapi aku harus bangkit menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Selesai sholat, aku hendak mengisi perutku yang kosong. Kulihat emak sudah di dapur menyiapkan lauk untuk makan malam. "Mak," panggilku. "Udah sholat maghrib?" tanya emak sambil mengisi mangkuk dengan sayur daun singkong. "Sudah mak." "Gimana tadi kerjanya?" "Capek mak." "Mana ada kerja yang gak capek Ratih. Kalau gak capek ya bukan kerja namanya." "Emak kok sanggup sih setiap hari cuci gosok tempat orang?" "Sesuatu kalau dikerjakan setiap hari maka akan jadi makanan kita nak. Capek dan lelah itu sudah menjadi sarapan kita. Maka lama-lama capek dan lelah itu akan jadi ladang rezeki kita." Aku masih mencerna kata-kata emak. Ku coba untuk memahaminya dan otak dan pikiranku belum sanggup menyaringnya. "Nanti lama-kelamaan kamu juga akan terbiasa Ratih," ucap emak menimpali. Aku hanya manggut-manggut saja sambil menyuap nasi ke dalam mulut. Selesai makan aku hendak melihat roster perjalanan besok di sekolah. Tiba-tiba emak memanggilku dari depan. "Ratih, Ratih." "Iya mak."
Kesini dulu. Ada apa, Mak? Aku keluar hendak menghampiri emak yang baru saja memanggilku. Aku terkejut saat berada di depan pintu. Rian. Mampus, ngapain si Rian datang ke rumahku malam-malam begini? Mau cari gara-gara nih anak. Kulihat wajah Mak sudah tidak bersahabat. Rian sudah duduk di kursi depan rumah. Nih teman kamu katanya mau tanya tugas, ujar Mak dengan ekspresi menahan amarah. Kamu ngapain kesini malam-malam sih Rian? Cari mati kamu ya? Umpatku ketika berhadapan dengan Rian. Kesal, sudah pasti. Bagaimana kalau ada abang atau pemuda kampung yang melihat kami? Bisa mati aku. Aku mau tanya tugas kimia sama kamu. Kemarin aku gak nulis catatan jadi aku gak tahu jawabannya gimana, ucap Rian mencari alasan. Rian, apa gak ada murid lain yang bisa kamu datangi selain aku? Malam-malam lagi. Cari gara-gara kamu ya? Umpatku kesal. Aku gak tahu rumah temanku yang lain, Ratih. Cuma kamu yang aku tahu. Itu pun aku tanya sama tetangga kamu, sautnya tak merasa bersalah. Apa? Tanya sama tetangga? Mampus aku. Aku mulai khawatir jika ada yang melihat Rian malam-malam ke rumahku. Sudahlah, sudah, kamu pulang saja. Besok aku kasih contekan buat kamu. Benar, Ratih? Iya, udah sana pulang. Oke, makasih ya Ratih. Iya, sana cepat. Setelah ku iming-imingi dengan contekan, akhirnya Rian pulang juga. Duh, bisa gawat kalau orang-orang lihat. Disangkanya nanti Rian pacar aku. Ratih, siapa tadi datang malam-malam? Tanya abangku tiba-tiba entah dari mana datangnya. Itu teman sekolah, Bang. Dia nanya tugas sekolah. Jawabku gugup. Aku takut sekali abang akan memarahiku. Kamu udah abang peringatkan ya? Jangan bawa-bawa laki-laki ke rumah, ucapnya sambil marah. Enggak Bang, Rati gak bawa dia ke rumah. Dia sendiri yang tanya alamat rumah kita sama tetangga. Apa? Dia tanya rumah kita sama tetangga? Kamu mau bikin gara-gara ya? Beneran Bang, Rati gak tahu kalau dia akan kesini. Sumpah, Rati gak tahu. Awas aja ya kalau kedapatan. Jangan salahin abang kalau kamu kenapa-kenapa. Dek, apa maksud perkataan abangku barusan? Aku bahkan tidak tahu sama sekali kalau Rian akan ke rumah. Izin pun dia enggak. Awas ya Rian, udah 2 kali kamu buat aku dimarahin sama abangku. Kulihat teman juga menunjukkan wajah yang kurang bersahabat. Oh Tuhan, padahal aku tidak melakukan apa-apa. Tapi mengapa begini jadinya? Aku merasa tak enak hati sama emak. Setelah Bang Puas memarahiku, ia lekas pergi entah kemana. Seingatku dia tidak ada di rumah tadi. Tapi mengapa secepat itu ia pulang tiba-tiba dan memarahiku? Atau jangan-jangan ada yang melapor padanya? Fitnah macam apa lagi ini? Aku merasa seperti pendosa yang sedang dimata-matai saja. Singkat cerita, esok harinya aku ke sekolah seperti biasa. Setibanya di sekolah aku langsung disapa oleh Rian. Ratih, panggil Rian sambil melambaikan tangannya ke arahku. Aku merasa kesal dan marah sama nih anak. Gara-gara dia aku jadi kena marah. Ini dia nih, tukang cari gara-gara, ujarku dengan wajah kesal. Hei Rian, kamu tahu nggak? Gara-gara kamu aku dimarahin sama abang aku tahu. Loh, dimarahin kenapa?
ucap Rian tak berdosa. Kamu datang ke rumahku malam-malam. Itu suatu kesalahan besar tahu. Tapi kan aku gak melakukan apa-apa, Ratih. Aku cuma mau tanya tugas. Iya, itu menurut kamu. Tapi tidak dengan pemikiran orang-orang kampungku. Maksud kamu? Rian heran dengan ucapanku. Di kampungku tidak boleh ada laki-laki datang ke rumah perempuan malam-malam kalau tidak ada hubungan apa-apa. Loh, kok gitu sih? Iya, makanya kamu sebelum datang ke rumah orang harusnya minta izin dulu. Iya, makanya kamu sebelum datang ke rumah orang harusnya minta izin dulu. Kalau sudah diizinkan baru boleh datang. Iya, aku minta maaf. Awas ya, kalau besok-besok kamu ulangi lagi. Iya. Tapi tugasnya sudah siap kan? Malah sekali aku kasih ke kamu. Gak bisa gitu dong, Ratih. Kamu udah janji semalam. Nyebelin banget sih kamu. Ya udah ini, cepetan tulis, bentar lagi udah masuk guru. Iya, bentar kok gak lama. Sebenarnya aku masih kesal sama si Rian. Tapi walau bagaimanapun aku sudah janji padanya semalam untuk memberikan tugasku padanya. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Lain kali aku gak akan kasih lagi buat dia. Enak saja dia main contek-contek tugas orang. Ingat ya Rian, ini terakhir kalinya aku kasih contekan sama kamu. Kok gitu sih? Salah kamu sendiri bikin aku kesal. Tanpa menghiraukan Rian yang sedang menulis, aku melangkah menuju bangku tempatku. Tak lama kemudian Pak Guru masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana tugas kalian, sudah siap? Sudah Pak. Kalau begitu silakan kumpul. Yang tidak buat tugas silakan berdiri di depan kelas. Kulihat si Rian masih saja asik menulis. Sedangkan Pak Guru sudah wanti-wanti kami agar mengumpulkan tugas kimia. Tanpa pikir panjang, segera aku bangun dan berjalan ke bangku Rian. Saat Rian sedang menulis, aku langsung mengambil buku tugasku. Sini aku mau kumpulin tugas. Langsung ku tarik buku tugasku yang sedang dipegang Rian. Dikit lagi, belum siap. Bodoh amat, ucapku sambil berjalan mengumpulkan tugas ke meja guru. Ratih, kamu ini ya. Aku belum siap pun, ucap Rian kesal. Apa? Mau aku laporin sama bapak guru? Iya deh, aku kumpul aja tugasnya. Padahal cuma 2 soal lagi. Makanya belajar yang rajin. Jangan suka nyontek, ucapku ketus pada Rian. Sombong lo, mentang-mentang udah siap, ejek Rian dengan muka kesalnya. Pelajaran kimia pun berlanjut hingga tanpa terasa sudah pukul 9:30 dan bel pergantian jam pun berbunyi. Setelah pelajaran kimia usai, kini berlanjut dengan pelajaran bahasa Indonesia. Begitulah rutinitas di sekolah, belajar dan belajar. Pukul 13 bel pulang pun berbunyi. Suara kegirangan dari para siswa terdengar begitu bahagia. Aku pun pulang ke rumah seperti biasa, berjalan kaki. Kali ini Rian benar-benar tak mengajakku pulang bareng lagi. Apa mungkin dia marah karena masalah tugas tadi? Batinku. Tapi biarlah, biar dia marahan aja sama aku asalkan aku tidak kena masalah lagi di rumah. Pukul 2 siang aku ke rumah Bu Ipa untuk menyetrika pakaian. Assalamualaikum, ucapku ketika berada di depan pintu rumah Bu Ipa. Aneh, kenapa Bu Ipa tidak membuka pintu rumahnya? Apa jangan-jangan tidak ada orang di rumah? Assalamualaikum. Aku kembali mengucap salam untuk kesekian kalinya.
Setelah beberapa saat pintu pun dibuka. "Waalaikumsalam," ucap seorang bapak yang mungkin itu suaminya Bu Ipah. "Bu Ipahnya ada, Pak?" tanyaku pada bapak yang membuka pintu. "Lagi keluar beli minyak goreng. Kenapa ya?" "Saya mau nyetrika pakaian, Pak." "Ah, masuk saja. Bentar lagi Bu Ipah pulang kok," ucap bapak-bapak itu sambil mempersilahkanku masuk ke rumahnya. Kulihat bapak-bapak itu melirik ke arahku. Entah apa yang diliriknya. Aku merasakan ada yang tak enak. Aku bersama seorang bapak-bapak di rumahnya. Pikiranku mulai macam-macam. Bagaimana kalau bapak-bapak ini mencelakaiku? Bagaimana kalau aku Begitu banyak pertanyaan muncul di pikiranku. Aku hanya berdoa dalam hati supaya dijauhkan dari mara bahaya. Aku langsung memasuki ruang tempat menyetrika pakaian. Ruangan kecil berukuran 2 kali 2 meter. Hatiku masih dag-digduk. Takut dan cemas itulah yang kurasa sekarang. Tiba-tiba bapak tadi lewat di depan ruangku berada. "Ini deh baju saya belum digosok," ucap bapak itu sambil meletakkan bajunya di atas meja gosok. Aku hanya mengangguk saja. Bapak itu masih berdiri di situ. "Masih sekolah ya, Dek?" tanya bapak itu basa-basi. "Masih, Pak," ucapku singkat. "Sekolah di mana? Kelas berapa?" "Di SMA Negeri 2, kelas 10. "Oh, masih SMA ya? Kok kamu mau sih jadi tukang gosok ini?" tanya bapak itu mulai membuatku semakin tak nyaman. "Untuk bantu orang tua, Pak. Ibu saya juga tukang gosok di komplek ini." Aku ingin menunjukkannya bahwa ibuku juga bekerja di kompleks ini. Jadi bapak-bapak itu tidak semena-mena padaku. Di saat aku dan suami Bu Ipah ini sedang berbincang, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. "Kayaknya Bu Ipah sudah pulang," ucapku mengalihkan pembicaraan. Si bapak-bapak itu segera keluar membuka pintu. Ternyata benar Bu Ipah yang menekan bel tadi. Syukurlah, aku bisa tenang sekarang. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.